Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menampilkan nih sedikit cuplikan hasil rapat yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB dan BKN saat itu. Ini baru-baru ini loh Bapak Ibu semua, di bulan Maret ini. Apa yang dibahas? Tentu saja terkait dengan honorer. Nah, pada cuplikan video kali ini saya akan menyampaikan tanggapan dari Bapak Junimat Girsang sebuah pertanyaan kepada BKN maupun Kemenpan RB khususnya, yaitu mengenai tentang honorer yang harus diangkat paling tidak yang sudah mengabdi 5 tahun ke atas diangkat tanpa tes. Nah, seperti apa sih tanggapan menohok dari Bapak Junimat Girsang ini kepada Kemenpan RB dan BKN yang menyatakan ayo kita konsisten dengan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, kita lihat nantinya bersama-sama. Tapi sebelum kita ke informasi ini, coba Bapak Ibu semua absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua ini berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, kota Surabaya hadir mas, kota Jakarta hadir mas, dan sebagainya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di ST Ready Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta sananya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita lihat, jangan di skip videonya. Penyampaian dari Bapak Junimat langsung saat rapat dan saya kutip dari TV Parlemen berikut ini. Silakan Pak Junimat. Terima kasih Ketua. Sebelumnya selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kepada Bapak Ibu yang melaksanakannya. Yang kedua, Saudara Menteri, Kepala BKN dan para pejabat utama dan dari Kementerian Pan RB. Saya tetap fokus konsisten Pak terhadap honorer yang diangkat menjadi P3K. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Kementerian Kepala BKN masih konsisten dengan kesepakatan keputusan kita yang sudah 5 tahun berturut-turut diangkat menjadi P3K? Itu dulu Pak. Apakah diangkat menjadi P3K? Karena berita-berita simpang siur muncul di luar sana, tetap mereka harus tes. Yang honorer sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Yang kedua, di lapangan itu kami menemukan dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah, ternyata hampir 80% yang sudah 5 tahun, 10 tahun masih tes Pak, P3K. Ini bagaimana Saudara Menteri, Kepala BKN? Nah yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan dalam rapat kita sebelumnya, menyangkut SKTT itu Pak. Ini belum ada perubahan Saudara Menteri. Ya, ini SKTT ini memunculkan ya modus baru yang sifatnya transaksional. Saya bisa buktikan Pak sekarang ini. Di daerah Batubara, di daerah kalau saya nggak salah Mandailing Natal itu. Ya. Para kepala dinas Kabak itu sudah menjadi tersangka. Kenapa tersangka Pak? Karena modus tadi Pak, transaksional. Contoh misalnya, dia itu pegawai honorer di PUPR. PUPR Pak. Tetapi bisa lolos P3K menjadi guru Pak. Ini dilangkat. Nah, ini bagaimana ceritanya Pak? Dia di PUPR tidak punya latar belakang guru, tetapi karena SKTT dia bisa lolos menjadi guru Pak.
itu dilangkat. Ini bagaimana kerja-kerja dari Kementerian Kepala BKN mengenai ini? Saya dari kemarin sudah mengatakan, tolong Saudara Menteri SKTT itu dievaluasi Pak. Ini sifatnya subjektif, lulus tapi nggak lolos. Lebih berharga Pak, lebih berharga SKTT daripada ya ujian yang dari pusat Pak. Ini bagaimana Pak? Ini suara-suara ini selalu kami temukan di daerah sampai detik ini Pak. Mereka tahu sekarang kita ya rapat, masih ada WA-nya nih Pak, tolong disampaikan. Kami sudah 10 tahun, 15 tahun, tetapi kami tidak lolos menjadi P3K. Apakah Saudara Menteri Kepala BKN pernah menelisik tentang ketersangkaan? Iya kan? Para pejabat-pejabat di daerah ini Pak, ini semua menjadi transaksional, sebagian besar Pak, tidak semua. Hanya dengan beralaskan SKTT. Nah ini Pak, ini bagaimana? Kita dulu sepakat dalam rapat ini memutuskan yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus akan diangkat menjadi P3K paling lambat 24 Desember 2024. Kita harus konsisten Pak. Harus konsisten Pak. Percuma kita bikin regulasi, jenis pengadaan, iya kan? Jabatan pimpinan tinggi tertentu di pusat, pelaksana, fungsional. Dahulukan Pak, para tenaga honorer yang sudah berjasa untuk negara ini Pak. Dahulukan tuh Pak, kasihan mereka itu Pak. Bayangkan sudah 10 tahun jadi guru honorer, 15 tahun. Yang lolos dari PUPR Pak. Ini dilangkat. Belum daerah Batubara Pak. Belum di Mandeling Natal. Belum di daerah Toba sana. Belum di daerah Surabaya. Kami baru kunjungan Pak ke sana, Surabaya itu. Ini bagaimana? Ya, cara Kementerian, Pan-RB, Kepala BKN menyikapi ini Pak. Harus selesai, kita sudah sepakat 24 Desember 2024. Tetapi masih banyak riak-riak yang terpelihara Pak di daerah mengenai ini. Itu kan para kepala daerah kan raja-raja lokal semua Pak di sana. Yang tidak pernah jadi tenaga honorer, laporan ke pusat tenaga honorer Pak, diangkat menjadi P3K. Kita sudah sampaikan kepada Saudara Menteri, Kepala BKN agar dilakukan audit dengan BPKP. Masalah anggaran, ya kami nggak tahu Pak dari mana anggarannya. Libatkanlah BPKP. Saya sudah telepon BPKP, belum ada tuh komunikasi mengenai ini Pak. Saya telepon BPKP, apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Pan-RB, Kepala BKP? Belum ada Pak sampai sekarang. Apa masalahnya ini Pak? Nah ini Pak, ini sangat pokok Pak. Kasihan Pak. Bukan ribuan lagi Pak, juta itu Pak. Honorer di daerah itu, lulus mereka Pak. Tapi karena SKTT tidak lolos. Dahsyat sekali Pak SKTT ini. Sangat dahsyat, 50 juta Pak minimal. Saya bisa buktikan. Saya punya rekaman telepon-telepon di antara ya kan, kabaknya, kadisnya kepada para honorer guru loh Pak. Miris nggak Pak? Di PUPR honorer tidak punya latar belakang guru, tapi lolos menjadi P3K guru. Sekarang udah ngajar Pak. Bagaimana kualitas dia mengajar itu Pak? Nah ini Pak, jadi jangan melulu kita bicara mengenai penguatan budaya kerja, citra institusi, tapi itu di bawah-bawah itu Pak. Kasihan Pak. Kasihan mereka sampai demo segala macam Pak. Pernah mereka ke Jakarta, patungan duitnya Pak, 50.000, 100.000 Pak. Ketemu kita di sini Pak. Saya tanya nginap di mana? Di tempat keluarga. Sebagian teman-teman urunan Pak. Kasih di penginapan Hotel Melati. Coba Pak, ini bagaimana Saudara Menteri? Kita tahulah Saudara Menteri, Kepala BKN, teman-teman lain memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu Pak, saya sudah cek tidak pernah turun dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak.
Coba, pernah turun kemana? Coba saya mau tahu. Nggak pernah turun Pak. Hanya terima berita saja, terima laporan Pak. Coba cek ke lapangan Pak. Bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu Pak. Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu menerima uang 50 juta Pak. Ini Saudara Menteri hanya dengan modal SKTT. Maka evaluasi Pak SKTT itu. Nggak ada gunanya itu Pak. Walaupun alasan Saudara Menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu ya mereka. Ya, mereka tidak tahu Pak. Ini kan penyebab honorer itu karena mereka semua. Angkat tenaga honorer kutip 10 juta, perpanjangan tahun depan kutip 10 juta. Kan begitu Pak. Tapi dengan munculnya surat edaran Menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ampun-ampun semua Pak. Caranya bagaimana? Muncul peluang SKTT, ini lagi Pak. Gitu Pak, Saudara Menteri. Ini bagaimana nih SKTT ini? Masih bertahan tuh SKTT? Mereka masih mengatakan ini SKTT nih. Ah, begitu. Dengan gagah berani Pak. Kalah Pak. Surat edaran Menteri itu Pak. Dengan SKTT. Dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak. Kasihan para guru-guru itu. Kasihan para nakes itu kasihan Pak. Kasihan Pak. 10 tahun honorer Pak. Iya kan? Coba diceklah ke Langkat Pak. Di Langkat itu betul hampir setiap minggu mereka demo ke Polda itu Pak. Cobalah mungkin Pak Menteri punya tim di sini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak. Datangilah mereka, tanya masalahnya apa Pak. Belum tenaga tendik, banyak Pak, belum OB yang kita bilang paruh waktu, penuh waktu. Mereka menunggu terus. Iya kan. Ini bagaimana Saudara Menteri, Kepala BKN? Kemarin kita ke Surabaya. Saya tanyakan, ini kan semua sistem computerized. Dari mana alatnya? Sewa. Saya bilang bagaimana ya kita menjamin ya laptop sewa itu bersih. Dari mana kita bisa jamin Pak? Kan kita kan bisa jamin Pak. Itu kan bisa aja connect kemana-mana Pak. Iya kan, Kepala BKN sana bilang, Kandek sana sudah clear and clean. Bagaimana bisa buktikan clear and clean? Makanya muncul joki Pak. Makanya muncul soal sudah bocor. Ya dari situ Pak munculnya. Jadi kita jangan terlalu bersemangat mengatakan reformasi. Apa yang reformasi Pak? Nggak ada itu reformasinya Pak. Kita tahulah semangat Pak Menteri, semangat teman-teman semua. Reformasi, tapi kan fakta di lapangan bukan reformasi Pak. Reformasi semakin tidak benar. Gitu Pak. Jadi saran kita kepada Pak Menteri, ya, yang pertama jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi Pak. Jangan terlalu kaku dengan formasi Pak. Kalau kita bicara formasi seperti kata Pak Ketua tadi Pak, ini nggak tertampung semua Pak, sekian juta ini Pak. Mereka bilang Pak nggak ada formasi bagi kami Pak. Loh kok bisa begitu? Pak ini faktanya Pak, PUPR sekarang sudah jadi guru Pak, nggak pernah jadi guru dia. Iya kan? Ini Saudara Menteri, bagaimana menyikapi ini? 2,3 juta menjadi 1,7 juta. Ini enggak waktu cepat Pak. Iya kan? Nah sampai sekarang Pak belum ada komunikasi antara Kemenpan RB, BKN dengan BPKP. Tapi kan enggak ada jawaban Pak. Anggaran kan Pak. Masalahnya anggaran Pak. Kan anggaran masalahnya Pak. Udahlah kita buka-bukaan Pak. Kita ini DPR juga tidak hanya duduk di sini Pak, kita cek juga. Ya kan BPKP mengatakan nggak ada anggaran BPKP. Begitu enggak Saudara Menteri? Saudara Menteri begitu enggak? BPKP mengatakan nggak ada anggaran. Begitu enggak Pak? Anggaran Pak. Gitu loh. Jadi kalau ini tidak diaudit Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasihan yang honorer yang sesungguhnya Pak.
tidak pernah honorer, masuk nama ke kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya MPP Pak, mati pelan-pelan. Ini Pak, ini perlu Pak. Ini saya bicara begini biar rakyat dengar semua ini Pak. Biar kami DPR nggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan Pak. Di Asahan juga begitu. Di Dairi juga begitu Pak. Jadi masih banyak dibenahi Pak. Sistem tes itu dibenahi, CA itu benahi Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih sementara yang kita pinjam nggak bersih Pak. Iya kan? Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan transaksional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop. Tentu kan itu lelang Pak. Lelang kan? Nah, lelang kita tahu sendiri Pak. Bagaimana cerita lelang itu Pak? Nah ini. Masalah joki juga belum selesai Pak. Masih ada juga joki Pak. Bukan hanya di Makassar, masih ada joki Pak. Ini bagaimana? Apakah cukup dengan memberikan sanksi? Kalau saya bilang pidanakan Pak. Tidak cukup dengan sanksi begitu saja Pak. Pidanakan, selesai. Ini Pak. Belum lagi misalnya kalau dia kembar. Bagaimana cara Pak Menteri, Kepala BKN bisa melihat itu adalah orang sesungguhnya. Namanya si Amir, dia kembar. Yang datang si Amur Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Katanya fingerprint. Kalau enggak apa itu face apa namanya, saya lupa namanya itu. Iya kan? Nah, SDM-nya siap enggak untuk itu Pak? Kadang melihat oh iya, lihat foto sama ya. Padahal kembar Pak. Nah, ini bagaimana nih? Saya kira itu Pak Ketua. Tolong Pak dijawab mengenai honorer, SKTT. Saran saya Pak, evaluasi tiadakan tuh Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak. 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak, ibu-ibu. Bayangkan Pak. Demikian Pak Ketua, makasih. Baik Pak Junimat, terima kasih.